khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling baiknya seseorang di antara kalian adalah orang yang pernah belajar ilmu tentang Al-Qur'an, lalu setelah tahu diajarkan ke orang lain. Meskipun yang diajarkan bukan kitab, Al-Qur'an itu mulia, sudah istimewa. Apalagi kamu orang pertama yang ngajari surat Fatihah. Fatihah menjadi kebutuhan primer terutama pada saat sholat. Setiap orang yang kamu ajari surat Fatihah ini baca Fatihah, kita dikirimi pahalanya Fatihah, karena dia tahu cara baca Al-Fatihah pertama dari kamu. Makanya rugi bagi semua bapak, semua orang tua ketika sampai anaknya dibajari Fatihah oleh orang lain. Masa 30 juz dingajikan ke guru semua? Setidaknya kamu tidak bisa 30 juz. Khusus surat Fatihahnya saja kamu sendiri yang ngajari. Jangan diajarkan ke orang lain. Eman, setiap anaknya sholat, orang tuanya mati, dapat kiriman pahalanya Fatihah. Meskipun tidak niat ngirimi, karena dia tahu baca surat Fatihah pertama dari orang tuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'mati tatimmus sholihat wa bi dzikri sulahai tatanazzalur rahmat wal barakat. Wassalatu wassalam ala sayyidi sadat sayyidina maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabihi alanjumiz zahirat, amma ba'du. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadihi fil ajsad wa ala qabrihi fil kubur wa ala alihi washabihi wasallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wala hamman illa farrajtah wala dainan illa qadaitah wala saqaman illa syafaitah wala jahlan illa 'allamtah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya Qadir ya Sami' ya Basir. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad adanil judi wal karam bail ilmi wal hilmi wal hikam barika salim alhamdulillahirabbil alamin. Di malam hari ini kita meneruskan pembacaan kitab faedah-faedah pilihan dari maqalah ulama, bab fadlul ulama, keutamaan orang yang berilmu, keutamaan orang yang alim, keutamaan ulama. Semoga ilmu yang kita baca dan yang sudah kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat dan barokah fiddin wa dunya wal akhirah, berguna khususnya untuk diri kita sendiri dan berguna untuk semua keluarga kita, kerabat dan sahabat kita, berguna untuk seluruh orang-orang yang hidup di sekitar kita dan untuk semua umat Rasulullah SAW di seluruh dunia.
ala hadiniyat wa ala kunyatin sholihah wa ala kulli man wasalafus sholih biniyati li ridha illahi ta'ala wa li syafaati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jami abai wa ikhwani minal anbiya wal mursalin jami ali kullin wa sahaba wa qarabah wa tabi'in wa tabi'in wa misan ila middin jami'il malaikatil muqarrabin wa jami' hamalatil arsi wa jami' ru'asail malaikatil arba'ah radhiyallahu anhum salatu wassalamu majma'in jami' matil arba'atil mujtahidin wal qurra wal khufat wal mufassirin wal ulama'il amilin wa syuhada wa sholihin wa sadati sufiya wa muqallidin fid din wa jamil fuqaha wal muhadithin jami' awliya'il kaun ajma'in wa jamil ulama wal awliya wa syuhada wal anbiya al madhkur asma'um fi hadzal kitab jami'i walidaina, nama kedua orang tua kita sebutkan dan mbah-mbahnya. Wa jami'i abaina wa ummatina wa masyaikhina wa talamidina wa azwajina wa dzurriyyatina wa auladina wa ra'iyatina wa asdiqaina wa qarabatina wa jiwarina wa duyufina wa ashabina wa ikhwanina fid din minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat aina makanu min masyariqil ardi la magharibiha al ahya'i minhum wal amwat wa maghfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum warfa' darajatim fil jannah wa yu'idu alaina manfa'una min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatim wa karamatim fid din wa dunya wal akhirah sya'uli lailana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin dijelaskan dalam kitab Nasrut Thayyib Ta'rif bahwasanya Allah berfirman di surat Al-Mujadalah ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat beberapa derajatnya orang beriman dan derajatnya orang yang berilmu. Jadi kalau iman saja tidak diilmoni tidak cukup, diilmoni saja tapi hatinya tidak beriman ya juga tidak cukup. Jadi dua-duanya sejalan, karena iman sama ilmu tempatnya di dalam hati, bukan di penampilan dohir kita. Ibnu Abbas, sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan lil ulama darajatun fauqal mu'min bisab'i mi'atin darajatan. Ulama dibandingkan dengan orang yang bukan ulama, sesama orang Islamnya. Orang Islam yang tidak alim dengan orang Islam yang alim itu derajatnya selisih 700 derajat besok di surga. Ma baina kulli darajataini masiratu khamsimi'ati amin. Yang masing-masing dari dua derajatnya kan 700 derajat.
Dari derajat pertama ke derajat kedua itu perkiraan perjalanan sama seperti orang jalan kaki 500 tahun. Itu pentingnya orang ngaji ilmu. Yang dikatakan ulama itu tidak harus dia tahu baca kitab, dia sering mendengarkan ilmu, dia sering ngaji, terus setelah dapat ilmunya diamalkan, itu namanya ulama. Seperti ya, namanya orang alim, banyak wawasan ilmu. Tidak harus mondok jadi orang alim, harus jadi pernah alumni pondok pesantren mana, meskipun dia mondok tapi tidak pernah belajar ya, makan tidur ya dia tidak dapat ilmu. Jadi bukan jaminan. Jadi kesungguhan itu yang jadi jaminan, kesungguhannya hati. Makanya daunnya guru saya Al-Maghfurlah Yena Abdul Jalil, wong nek pingin sugih yo kerja sing temen. Orang itu kalau pingin kaya ya harus kerjanya beneran, sungguhan. Wong nek pingin alim yo ngaji yo sing mempeng. Orang kalau pingin alim ya belajarnya juga harus sungguh-sungguh. Memang ada orang kaya tidak pernah kerja itu ada. Ada orang alim tidak pernah ngaji itu ada. Sedikit. Katanya Yai, jangan cari yang sedikit, carilah banyak, yang umum. Yang umum apa? Kalau pingin sugih ya nyambut gawe. Kalau pingin alim ya ngaji. Sering ngaji. Dari sering mendengarkan ilmu lama-lama ada yang diingat dari ilmu yang disampaikan. Makanya sejelek-jeleknya orang berilmu, sejelek-jeleknya orang yang pernah ngaji, itu pasti ujung-ujungnya ada harapan jadi orang baik. Kenapa? Dia pernah dengarkan ilmu, ngerti semisal melakukan perbuatan dosa, ingat apa yang saya lakukan setiap hari ini salah. Pasti dia berusaha untuk bertobat. Dia akan beristighfar kepada Allah. Beda dengan orang yang tidak berilmu, tidak pernah ngaji. Kalau sudah jelek tidak ada remnya. Itu bedanya. Makanya derajatnya orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu itu 700 derajat. Kelak di surga. Pada saat lama korubat diceritakan, lama korubat wafatul Mustafa sallallahu alaihi wasallam, dajjat al-ardu bil buka ila maulaha. Pada saat Nabi dinyatakan hampir meninggal dunia, para sahabat ini ngerti ketika Nabi hampir meninggal dunia. Itu surat terakhir sebelum Nabi wafat, itu surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Nabi terus baca subhanallah bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Nabi habis baca surat An-Nasr baca seperti itu. Subhanallah bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Diulang-ulangi. Bareng dengan turunnya ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madina. Sayyidina Umar bin Khattab orang yang pertama kali nangis sesudah turunnya ayat ini. Yang lain bengong, tidak paham. Sayyidina Umar bin Khattab nangis terseduh-seduh. Terus ditanyai sama Rasulullah SAW, ma yubkika ya Umar, apa yang menyebabkan hatimu menangis? Wahai Umar, kenapa kok kamu menangis? Yang lain tidak nangis, kok nangis sendiri? Terus Sayyidina Umar jawab, idza tammal amru bada naksu. Nabi, kalau memang perkara itu dikatakan sempurna, biasanya akan nampak kekurangannya. Buat apa saja itu ketika sudah selesai baru kelihatan kekurangannya. Kayak kita buat bangku ya. Kalau dalam proses pembuatan tidak ketemu kurangnya apa. Tapi kalau sudah jadi baru dilihat oh kurang siku, kurang apa. Ketemu kekurangannya. Ketika perkara itu sudah rampung, itu akan nampak kekurangannya. Sahabat-sahabat yang lain masih bengong, tidak paham maksud Sayyidina Umar. Padahal maksud Sayyidina Umar, ketika agama sudah Allah katakan rampung ya Rasulullah. Kalau memang agama Islam sudah dikatakan selesai, sudah sempurna, maka kekurangan agama itu akan kelihatan. Akhirnya semuanya bisik-bisik, apa maksud Umar? Maksudnya ini, ketika agama dikatakan selesai, sesudah ini tidak ada ayat lagi yang turun.
Berarti kekurangan agama itu akan kelihatan. Apa? Ditinggal wafat nabinya. Maka Sayyidina Umar mau ditinggal meninggal Rasulullah itu menangis duluan, paham duluan, firasatnya tajam, saking bersihnya hati. Yang dulu yang jelas Sayyidina Umar preman tobat, dulu sangat jahat kepada Rasulullah, ingin membunuh Kanjeng Nabi. Sesudah masuk Islam seperti itu, bersihnya, firasatnya tajam. Jadi kesimpulannya ya, orang itu tidak boleh lihat masa lalu, harus melihat dia yang sekarang, jangan dia yang dulu. Kadang kalau Allah sudah mentakdir orang itu baik, asalnya penjahat, bajingan, preman, kalau sudah tobat, dibersihkan seketika oleh Allah, bisa jadi wali. Karena syaratnya jadi wali itu tidak harus anaknya kiai, dan tidak harus anaknya gus, anaknya ustadz, tidak harus. Anaknya orang biasa bisa jadi wali kalau sudah Allah menghendaki. Jadi kekasih Allah itu, tapi kebanyakan kekasih Allah yang terlahir dari orang biasa itu tidak dihormati oleh masyarakat. Jadi wali yang mastur, yang ketutup jati dirinya. Tapi kalau ada waliullah keturunannya kiai itu biasanya masyhur, pesariannya rame, tidak sepi dari pengunjung. Biasanya gitu. Karena kita itu banyakan menilai orang, melihat dia yang dulu, bukan dia yang sekarang. Dan yang dilihat sifat manusiawinya, bukan cahaya hatinya. Li'annal arif billah yakul wa yashrab wa yanam wa yadhak mislaka. Karena kekasih-kekasih Allah itu mereka makan minum sama seperti kamu, mereka tidur sama seperti kamu, mereka tertawa guyonan sama seperti kamu. Wali itu ndak diem ndak gitu, ndak. Ada wali yang doyan guyon, ada wali yang diem ndak dawamu sukut, ada ya model-model macam. Ada yang wali itu pakaian ulama, ada yang wali yang bukan pakaian ulama. Nah, itu. Jadi jangan, dari adanya wali yang masyhur, yang terkenal, tujuannya biar kita selalu muhasabah, selalu introspeksi diri, bercermin kepada wali itu biar kita kelihatan dosa-dosa kita. Adanya wali yang mastur, hikmahnya apa? Yang ketutup, yang nyamar itu. Ketika kita ketemu wali yang mastur, hikmahnya apa? Hikmahnya biar kita tidak gampang suudzon kepada orang yang hidup di sekitar kita. Hikmahnya gitu. Takut orang yang kita benci, takut orang yang kita suudzoni, malah itu kekasih Allah. Tuh, hikmahnya di situ. Makanya pada saat Nabi Muhammad SAW hampir meninggal dunia, bumi menjerit, menangis kepada Allah. Lalu bumi bilang gini kepada Allah, ya Rob, kanatil anbiya tamshi ala dhahri faman yamshi ba'dahum ala dhahri. Ya Allah, aku bumi ini mulai sejak dulu, mulai Adam sampai Nabi Muhammad SAW, semua nabi-nabimu 124.000 nabi, semuanya menginjakkan kakinya di atas perutku, di atas punggungku. Kalau memang Nabi Muhammad dikatakan nabi paling terakhir dan nyawanya akan kau cabut, terus sesudah ini siapa yang menginjak punggungku lagi? Padahal saya sangat ridho, sangat bahagia katanya bumi, ketika kaki-kaki para nabimu itu menginjak punggungku. Bumi nangis ketika Nabi Muhammad mau meninggal dunia. Terus sesudah Nabi Muhammad siapa lagi yang menginjak punggungku? Kemudian Allah mengilhamkan kepada Rasulullah SAW tangisan bumi ini. Nabi mendengar jeritan bumi. Allah mendinginkan bumi, ya sudah, nanti ya Muhammad tetap dikubur di perut kamu, wahai bumi. Terus Nabi Muhammad SAW bilang gini, ulama ummati ka'ambiya ibani Israel. Derajatnya ulama, derajatnya orang alim dari umatku itu posisinya sama seperti nabi-nabinya kaum Bani Israel. Jadi kamu tidak usah sedih wahai bumi, meskipun para nabi sudah meninggal dunia, tapi setidaknya ada ulama-ulama yang tercetak dari umatku. Jadi adanya hadis itu kronologinya seperti itu.
gara-gara bumi protes kepada Allah. Lagian ada 4 nabi yang belum meninggal. Yang pertama Nabi Idris. Wadhkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan aliyya. Nabi Idris diangkat ke langit yang keempat sebagaimana di surat Toha. Terus yang kedua, wa ma qataluhu yakina innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkin bal rafa'ahu Allah. Nabi Isa diangkat ke langit, belum meninggal dunia. Langit kedua. Kemudian wa inna Ilyas minal mursalin. Dalam sejarah Nabi Ilyas juga tidak pernah meninggal dunia. Terus yang keempat Nabi Khidir. Jadi ada 4 nabi yang belum meninggal sampai detik ini. Yang 2 di bumi, yang 2 di langit. Yang di langit Nabi Idris sama Nabi Isa, dan besok Nabi Isa juga turun ke bumi. Nabi Isa masih jomblo sebagaimana di kitab Ihya, inna Isa sayangkihu idzan nazalal ardo wa sayuladulah. Nabi Isa alaihissalam itu akan menikah sesudah turun ke bumi dan akan dikaruniai anak oleh Allah dari pernikahannya sesudah turun ke bumi. Nabi Isa itu diangkat ke langit usia 33. Nanti turun ke buminya kayak anak muda usia 33. Jadi sampai enggak usah putus asa, masih ada temennya. Nabi Isa masih jomblo kok takut kiamat. Kalau sudah waktunya nikah pasti nikah meskipun sesudah dukhon. Ini ya masih enak, enggak usah KTP nikahnya. Karena database enggak ada. HP enggak ada, komputer enggak ada, teknologi enggak apa. Enak enggak usahan. Enggak usah pemerintahannya. Cukup nikahnya ya pakai itu antara wali dengan anak dan saksi. Nabi Isa itu akan nikah. Berarti Nabi Isa masih jomblo, diangkat ke langit, belum nikah. Bersama Nabi Yahya jaga langit kedua. Langit pertama dijaga Nabi Adam, langit kedua dijaga Nabi Yahya dan Nabi Isa. Langit ketiga dijaga Nabi Yusuf, langit keempat dijaga Nabi Idris, kelima dijaga Nabi Musa, keenam dijaga Nabi Harun, ketujuh dijaga datuknya Rasulullah SAW sendiri yang bernama Nabi Ibrahim alaihimus salatu wassalam. Kenapa kok langit kedua dijaga 2 nabi? Karena kelak Nabi Isa turun ke bumi, biar langit kedua tetap ada penjaganya, tersisa Nabi Yahya. Itu maksudnya. Dalam perjalanan Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW bertemu dengan nabi-nabi ini, 8 nabi ini. Kenapa 8 nabi ini? Padahal nabinya Allah jumlahnya 124.000. Tapi kenapa 8 nabi ini yang Allah pilih bertemu dalam perjalanan Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW? Karena kok seandainya 8 nabi ini digabung jadi satu, jadilah Nabi Muhammad SAW. Musibah yang pernah Allah berikan kepada Nabi Ibrahim, Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Yang pernah terjadi dialami oleh Nabi Isa, Nabi Musa dan nabi-nabi yang lain itu juga dialami oleh Rasulullah SAW. Di mereka musibahnya sendiri, kalau Rasulullah musibahnya 8 orang ini dirangkep. Makanya derajatnya Nabi Muhammad SAW lebih tinggi dari semuanya. Meskipun Nabi Adam bapaknya semua manusia, tapi derajatnya kalah dengan Rasulullah SAW. Oleh karena itu Nabi Adam ketika menikah, mas kawinnya suruh baca sholawat. Wa fi riwayatin 10, ada riwayat lain 20, baca sholawat kepada Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim meskipun mbahnya Rasulullah SAW sendiri, tapi derajatnya masih kalah dengan Nabi Muhammad. Karena Nabi ini mengalami apa yang dialami oleh 8 Nabi itu. Kalau 8 Nabi itu mengalami balaknya, ujiannya sendiri, masing-masing. Kalau Rasulullah menerima semua yang pernah dialami oleh 8 itu. Nah, kenapa Nabi Yahya kok gandeng sama Nabi Isa? Karena Nabi Yahya bin Zakaria. Nabi Zakaria menikah dengan Siti Usha, lahir Nabi Yahya. Siti Usha
punya kakak perempuan yang bernama Siti Hannah. Jadi Siti Usha binti Imron, Siti Hannah binti Imron. Oh, keliru ya. Jadi Siti Usha ini adiknya Siti Hannah. Siti Hannah menikah dengan Imron, Said Imron, lahir Siti Maryam. Pernikahan Said Imron dengan Siti Hannah, lahir Siti Maryam. Siti Maryam melahirkan Nabi Isa tanpa bapak. Oleh karena itu, Nabi Isa masih ponakannya Nabi Yahya. Nabi Yahya ini manggil Nabi Isa ya ponakan. Nabi Isa ke Nabi Yahya paman. Makanya dua orang ini yang jaga langit dua, karena masih ada hubungan famili dari jalur ibu. Di Nabi Isa bin Maryam, Maryam binti Hannah. Nabi Yahya bin Usha. Usha sama Hannah bersaudara. Itu makanya ada surat Ali Imron, karena diambil dari kisah sejarah Imron, bapaknya Siti Maryam. Kita lanjut. Ini sudah 24 menit. Nggak terasa ya ceritain. Terus berikutnya yang ketiga, qalu innallaha zayyana sama bisalasati asya bisyamsi wal qamar wan nujum wa zayyanal arda bisalasati asya bil ulama wal matar wal imamil adil. Sesungguhnya Allah menghiasi langit, 7 langit itu dengan 3 hiasan. Yang pertama adalah matahari, yang kedua rembulan, yang ketiga bintang gemintang. Matahari, rembulan, dan bintang menjadi hiasan langit. Sedang Allah menghiasi bumi dengan 3 orang. Yang pertama adalah ulama, orang alim, orang yang berilmu. Yang kedua hujan. Yang ketiga imam adil. Imam yang adil, pimpinan yang adil, presiden yang adil, gubernur yang adil, bupati yang adil, kepala sekolah yang adil, bapak yang adil kepada anak-anaknya. Imam adil ini bukan hanya presiden, bapak jadi pimpinan keluarga, kepala sekolah bagi pimpinan orang yang dikuasai, murid-murid yang dikuasai, yang dipimpin. Jadi ulama, hujan, dan imam adil. Ini hiasannya bumi. Jadi adanya hujan yang turun ke bumi itu hiasan. Karena apa? Lambang rahmat Allah turun. Lambang istighfarnya orang kampung ini ada yang diterima. Kalau sudah kampung itu lama tidak dihujani, perlu dicurigai. Apakah banyakkan yang ahli maksiat daripada orang yang ahli ibadah? Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara. Makanya kalau lama ndak hujan kayak gini, tiba-tiba hujan, itu sunat kita buka baju, sekiranya air hujan yang turun dari langit langsung netes ke badan kita. Biasanya Rasulullah SAW seperti itu. Bahkan ada ulama yang berpendapat setiap hujan turun seperti itu. Buat syarat, nggak usah lama-lama, yang penting hujan yang turun dari langit, bukan turun dari genteng ya, yang langsung turun dari langit mengena ke kepala kita, mengena ke badan kita. Jadi Rasulullah dulu kalau lama tidak dihujani, tiba-tiba hujan, itu langsung lepas pakaian buat syarat-syarat biar kita langsung dapat rahmat Allah, biar tidak gampang sakit-sakitan juga, biar awet muda. Itu hikmahnya di situ. Malaikat yang Allah tugaskan mengatur hujan itu malaikat Mikail. Nanti kalau sampai ingin berhenti ya panggil malaikat Mikail. Mikail, aku katik mulai lereno sih. Malaikat Mikail. Makanya di surat An-Nazi'at ada ayat fal mudabbirati amro. Beberapa malaikat yang mengatur urusan dunia. Siapa mereka? Yang pertama Jibril, ditugaskan oleh Allah untuk mengatur urusan rizki, mengatur urusan rizki, rizkinya semua makhluk yang hidup, manusia, jin, binatang, gitu. Yang kedua malaikat Mikail,
Oh sama malaikat Jibril ini ditugaskan mengatur urusan rezeki dan urusan angin. Ketika ada angin itu lambang kasih sayang Allah turun ke bumi, sama seperti hujan. Walladzi yursilus riyaha busyran baina yaday rahmati. Adanya angin yang lembut sepoi-sepoi itu menandakan rahmat Allah turun. Ini yang ngatur angin ini malaikat Jibril, dan mengatur urusan rezeki bala tentara yang jadi kurir pengantar rezeki kepada semua makhluknya itu malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril tidak libur. Dulu ketika ada para nabi ngirim wahyu. Sekarang nabi-nabi wafat. Terus tugasnya apa? Apakah prei? Kerjanya enggak. Ada tugasnya selain ngirim wahyu. Bagian ngatur angin sama ngatur urusan rezeki. Termasuk yang datang kepada para wali-wali Allah ya malaikat Jibril. Karena para wali Allah ya posisinya ya menggantikan para nabi. Terus yang kedua malaikat Mikail muwakkalun bin nabat wal mator, dipasrai urusan hujan, ngatur hujan kapan turun, kapan berhenti, itu malaikat Mikail. Terus semua tumbuh-tumbuhan yang hidup di atas bumi ini yang ngatur malaikat Mikail. Jadi bukan sampean sendiri yang nandur sebenarnya. Kalau malaikat Mikail tidak mau ya mati tumbuh-tumbuhannya. Makanya kalau nandur-nandur Fatihah malaikat Mikail. Jadi ada 4 malaikat yang Allah tugasi khusus. Terus yang ketiga ini malaikat Israel bagian pencabut nyawa, qabdil arwah. Yang keempat ini bagian yang nyup sangkakala, binafhis sur. Besok terakhir ini niup trompet 2 kali niupnya. Khamsatun mautuhum naksun. Ada 5 orang kalau wafat dianggap kekurangan. Ada 5 orang dengan wafatnya kita dikatakan orang yang sangat kehilangan aset berharga. Siapa saja? Yang pertama muallimul Quran, para pengajar Quran. Jadi sampai jangan kecil hati. Aku tidak bisa baca kitab, hanya bisa tahu baca Quran. Terus murid sampean yang sampean ajari Quran cuma 1 orang, 2 orang. Derajatnya mu'alimul Quran itu tinggi, pengajar Al-Quran. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu, katanya Rasulullah SAW. Paling baiknya seseorang di antara kalian adalah orang yang pernah belajar ilmu tentang Al-Quran, lalu setelah tahu diajarkan ke orang lain. Meskipun yang diajarkan bukan kitab, Al-Quran itu mulia, sudah istimewa. Apalagi kamu orang pertama yang ngajari surat Fatihah. Fatihah menjadi kebutuhan primer terutama pada saat sholat. Setiap orang yang kamu ajari surat Fatihah ini baca Fatihah, kita dikirimi pahalanya Fatihah. Karena dia tahu cara baca Al-Fatihah pertama dari kamu. Makanya rugi bagi semua bapak, semua orang tua ketika sampai anaknya dibajari Fatihah oleh orang lain. Masa 30 juz ngajikan ke guru semua. Setidaknya kamu tidak bisa 30 juz. Khusus surat Fatihahnya saja kamu sendiri yang ngajari. Jangan diajarkan ke orang lain. Eman, setiap anaknya sholat, orang tuanya mati, dapat kiriman pahalanya Fatihah. Meskipun tidak niat ngirimi, karena dia tahu baca surat Fatihah pertama dari orang tuanya. Terus yang kedua, al-farisus syujja, tentara-tentara berkuda yang pemberani. Maksudnya orang Islam yang berperang di dalam membela agamanya Allah, kayak orang Palestina itu. Jadi tidak usah sedih. Kemarin 30 Oktober 8.500 orang meninggal dunia Palestina. Itu syuhada semua, mati syahid semua, jaminannya surga. Meskipun dia pernah berdosa kepada Allah, derajatnya orang mati syahid itu sangat tinggi, bisa menghapus semua dosanya di masa lalu. Ya kan dulu ada ceritanya sahabat lucu, namanya sahabat Handolah. Sahabat Handolah ini pada saat perang Uhud, semua sahabat sudah siap-siap berangkat perang. Dia masih sempat-sempatnya
minta istri, minta jatah istri, menyetubuhi istrinya. Dek, sampai ndak berangkat perang mas, aku pingin. Terus di pertengahan berhubungan ya, sahabat ini berangkat perang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Handola ini belum selesai hubungan, langsung ndak sempat mandi atas besar, langsung berangkat ikut perang. Wis penting aku mari ngrasakno. Berangkat perang. Setelah itu Handola dinyatakan di antara sahabat yang mati syahid di perang Uhud, belum mandi hadas besar. Terus ini dapat informasi dari keluarganya, dari istrinya, bojoku melu perang durung adus gede langsung berangkat. Empul nih dalan adus temen apa ndak? Ya apa ini? Terus tanya sahabat, ada yang memberanikan diri bertanya kepada Rasulullah SAW. Beritahu keluarganya Handola, jangan khawatir, karena dia sudah innallaha yuwakkilu malaikah yughsilunahu. Allah sudah memerintah malaikat-malaikatnya untuk memandikan Handola. Nggak usah khawatir, kalau memang dia hadas besar, cukup ya dikafani pakai itu pakaian perangnya. Saya itu kita sholati, ditayamumi kalau bisa mandi. Ada dia belum mandi, yang memandikan langsung, yang memandikan hadas besar langsung malaikat. Nggak usah khawatir, ini mati syahid. Seperti itu. Itu dari saking semangatnya perang. Kira-kira kalau posisi Handola ada di sampean dengan saya gimana? Asik-asiknya perang itu. Lebih enak yang perang yang ini daripada guyonan biar nggak ngantuk. Kita lanjut. Ini saya percepat aslinya. Ini apa mana guyonan ini? Kayak mulai luyu ngantuk ya. Di antara 5 orang yang sangat berharga kematiannya, yang pertama adalah pengajar ilmu Al-Quran, yang kedua tentara yang menjadi pahlawan pemberani, Al-Ghaniyul Karim, orang kaya yang dermawan. Jadi kalau doa minta dijadikan orang kaya yang kayanya untuk ibadah. Kalau ibadah berarti dermawan. Biasanya orang kaya dermawan itu biasanya dia pernah merasakan pahitnya jadi orang fakir miskin. Kalau kayanya turunan, bapaknya kaya, terus bapaknya meninggal, bisnisnya, usaha, kekayaannya langsung diteruskan anaknya. Biasanya itu ndak loman ya, ndak dermawan. Karena apa? Si anak tidak pernah merasakan pahit yang pernah dirasa bapaknya. Bapaknya dari nol, kayak petugas pom bensin. Dari nol bang. Nah, dari nol, terus kemudian jadi orang kaya. Anaknya tinggal meneruskan, sudah full bensinnya. Jadi orang kaya yang tercetak dari asalnya orang fakir miskin ya. Setiap ketemu pengemis di jalan, ketemu orang yang sengsara di jalan, biasanya hatinya iba, pasti pamrih, pasti iba, pasti sayang, kasihan. Saya dulu pernah seperti itu, sekarang saya seperti ini, enak hidup saya. Akhirnya loman. Terus yang keempat, al-alimul amil. Di antara 5 orang yang kematiannya dianggap kehilangan besar adalah orang alim yang mengamalkan ilmunya. Makanya di awal kita doa, sebelum ngaji kan kita doa, Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, jagalah saya, selamatkan saya dari mempunyai ilmu yang tidak bermanfaat. Biar semua ilmu kita bermanfaat. Karena asyaddu adzaban yaumal qiyamah alimun lam yantafi filmi. Asaddun nas adzaban yaumal qiyamah alimun lam yantafi bi ilmi. Paling dahsyatnya siksaan di hari kiamat orang yang ngerti ilmu tapi ilmunya tidak manfaat, tidak diamalkan. Omong doang. Makanya saya pribadi itu ketika saya nerangkan kayak gini itu saya niati ngaji bareng, memotivasi saya sendiri juga. Hati saya tidak niat menggurui sampean semua. Kalau saya niatannya menggurui sampean semua, khawatir di antara ilmu yang saya sampaikan ada yang masih belum saya amalkan. Dosa besar, kabura maqtan indallah antaqulu ma la taf'alun. Makanya pesannya Sunan Kalijogo itu,
Ojo belajar ilmu syariat bloko, nggur pinter dongeng lan moco. Kamu jangan ngumpulin ilmu saja. Ilmu kamu hanya bisa kamu dongengkan, kamu ceritakan, kamu ceramahkan, tidak pernah kamu amalkan sendiri. Kamu alim, bisa tahu baca kitab, tapi kamu tidak pernah mengamalkan semua ilmumu. Itu bahaya. Makanya solusi Imam Ghazali sangat bagus bagi orang yang mau menyampaikan ilmu. Setidaknya ilmu yang mau disampaikan pernah diamalkan sendiri minimal 1 kali. Kalau memang niatannya jadi guru. Tapi kalau niatannya ngaji bareng, insya Allah aman, tidak masuk kategori itu. Makanya tidak enak menyuruh itu. Menyuruh itu tidak enak. Ketika kita niat menggurui, terus murid yang digurui ini tidak mengamalkan ilmu yang kamu sampaikan, kalau di Is'adur Rafiq atau Sulamut Taufik, dosa gurunya. Meskipun gurunya sudah mengamal, kedusan. Jadi jangan niat gurui. Sampean dapat dari sini, kemudian sampean pulang, keluarga sampean dikasih tahu ilmu. Itu niatnya yang ngaji bareng. Atau niatnya menerangkan, tidak menyuruh, tidak menggurui. Apalagi orang yang diterangkan bapak kamu sendiri, ibu kamu sendiri. Kita terlahir dari situ. Terus yang terakhir, imam yang adil, presiden yang adil. Makanya besok ini hampir pemilu, ya kita isi khorot dulu. Kalau bisa pilihan kita dirahasiakan aja, privasi. Jelas kita yakin presiden Indonesia tidak sama kayak presiden di luar Indonesia. Nah, jelas semua raja-raja yang pernah menjadi raja di Indonesia ini, beliau-beliau ya rapat. Siapa kira-kira di antara 3 calon yang pantas jadi presiden? Itu pasti rapat. Banyak yang raja-raja muksa itu banyak. Yang belum meninggal dunia kayak Nabi Ilyas, Nabi Khidir itu banyak. Kayak kalau istrinya Nabi Sulaiman, Ratu Balqis itu kan belum meninggal. Maka di kitab Jami'ul Usul fil Auliya, Ratu Balqis itu terlahir dari ibu manusia, bapak jin. Karena ada wali Allah yang ditugaskan menjaga alam barzah, wali yang tercipta atau terlahir dari ruh dan jasad, dari makhluk yang kelihatan mata dengan makhluk yang tidak kelihatan mata. Itu ada, ditugaskan jaga alam barzah sampai hari kiamat. Bagaimana di kitab Jamil Usul fil Auliya. An Mu'ad radhiyallahu anhu qala innal ulama la yuhtaju ilaihim hatta fil jannah idh yuqalu li ahlil jannah tamannau fala yadruna kaifa yatamannawna hatta yata'allamu minal ulama. Katanya sahabat Mu'ad bin Jabal. Sahabat Mu'ad bin Jabal ini, beliau mengatakan gini, sesungguhnya orang yang berilmu, sesungguhnya ulama itu sangat dibutuhkan oleh umatnya Rasulullah SAW. Sampai di surga pun orang-orang itu butuh kepada ulama. Ketika penghuni surga diomongi, tamannau, berandai-andailah kalian, berharaplah kalian, maka semua penghuni surga ada yang tidak tahu cara mengandai-andai yang benar, cara berharap yang benar, cara bercita-cita yang benar, sampai mereka bertanya atau ngaji kepada ulama di surga. Ya, apa caranya saya mengandai-andai yang sekiranya tidak salah? Sampai segitunya. Katanya sahabat Mu'ad bin Jabal, sahabat Nabi Muhammad SAW. Yang jelas Mu'ad bin Jabal bisa ngomong kayak gini karena beliau ngaji kepada Rasulullah SAW. Posisinya ulama sampai dibutuhkan besok di surga. Kemudian qad warada annau yuzanu midadul ulama ail habrul ladzi yaktubuna bi fayarjahu ala dami syuhada. Besok di akhirat, mangsi atau tinta, pulpen yang biasanya dipakai nulis oleh orang yang berilmu, yang dipakai nulis oleh santri yang ngaji atau gurunya yang ngajarkan, itu kalau ditimbang, mangsi itu tintanya pulpen ini kalau ditimbang
dibandingkan dengan darahnya orang yang mati syahid di medan pertempuran. Itu masih utamaan, masih beratan timbangannya mangsinya orang ngaji daripada darahnya orang yang mati syahid. Pasti pahalanya lebih berat, pahalanya tinta yang dipakai nulis untuk ilmu daripada darah yang menetes dari orang yang mati syahid. Orang Indonesia kalau kita kan mulut saja semangat perang. Ditakdir seperti orang Palestina belum tentu semuanya ikut. Kayak dulu di akhir surat Baqarah juz 2. Kisah tentara Raja Tolut. Raja Tolut ini merekrut tentara, kalau saya baca di Sawi 700.000 tentara. Tapi setelah berangkat semua di tengah jalan diuji haus, balik semua, lemes semua, tidak jadi ikut perang. Sisa 313 orang. Dari yang hasilnya 700.000, sisa 313 orang yang terus lanjut ikut ke medan pertempuran. Sama seperti perang Badar juga. Awalnya ribuan, sisa 313 orang yang tidak murtad. Jadi jumlah 313 ini jumlahnya tentara perang Badar, jumlahnya tentara Raja Tolut, jumlahnya para rasul 313, dan jumlahnya Asmaul Husna. Asmaul Husna itu 124.000. Ada yang istimewa 313 dan tidak semuanya diajarkan. Terus yang diajarkan, yang viral itu 99. Sama kayak jumlahnya para nabi itu 124.000. Yang jadi rasul 313. Yang wajib kita ketahui cuma 25 dari 313 itu. Sama Asmaul Husna. Asmaul Husna bukan 99, lebih. Cuma yang viral, yang sering kita hafal cuma 99. Makanya ada Ismul A'zam, Ismul Mu'adzam yang Allah rahasiakan. Tidak semuanya orang tahu. Maksudnya doa pakai ismu itu insya Allah mustajab. Kemudian ada hadis juga walaman yashfa'ul mursalun tsumman nabiyyun tsummal ulama tsumma syuhada. Besok orang yang bisa mensyafaati, orang yang bisa menolong kita, yang pertama adalah para rasul. Yang kedua para nabi. Jadi derajatnya para nabi di bawah rasul. Setiap rasul pasti nabinya, setiap nabi belum tentu rasul. Jadi bilang nabi sama rasul itu beda. Makanya saya bilang tadi, nabi jumlahnya 124.000. Dari 124.000 diambil 313 orang yang jadi rasul. Dari 313 yang jadi rasul, ada yang 25 rasul yang wajib kita ketahui. Ya gitu. Nanti besok orang yang bisa menolong kita di akhirat, itu yang pertama para rasul. Kalau para rasul ini tidak ada, sudah selesai, baru para nabi. Yang ketiga, al-ulama, orang-orang alim, guru-guru kita, kiai-kiai kita, wali-wali yang haulnya kita hadiri, wali-wali yang makamnya sering kita ziarahi, wali-wali yang rumahnya sering kita sowani. Itu kelak beliau-beliau itu yang menolong kita di akhirat. Derajatnya urutan ketiga sesudah para nabi dan para rasul. Apa perlunya ziarah? Kalau kita tidak mendapatkan derajat sama seperti orang yang kita ziarahi, setidaknya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah barokahnya beliau. Dan besok beliau yang menolong kita di akhirat di hadapan Allah. Itu dulu pernah hadir haul saya, ya Allah. Itu sering ziarah ke makam saya. Sayangi dia, ampuni dosa-dosanya. Masukkan dia surga. Masuk golonganku. Masuk rombonganku. Seperti itu. Guru-guru kita, kiai-kiai kita, wali-wali kita seperti itu. Itu perlunya hadir haul seperti itu. Perlunya kita ziarah ke makam wali seperti itu. Bukan nyembah kuburannya. Kita memperbanyak senjata, memperbanyak gandolan. Kalau kita tidak ngandol orang-orang kayak gitu, kita mau hidup sendiri, tidak butuh syafaat. Sombong namanya.
Kita ukur diri kita sendiri 24 jam, banyak nganggurnya daripada ibadah, banyak HP-annya daripada ibadah. Kalau tidak ngandol kepada para kekasih Allah itu, terus kita ngandalkan apa? Amal kita sedikit, dosanya yang banyak. Jadi itu perlunya kita dekat dengan orang alim, dekat dengan kiai, dekat dengan ustadz, dengan ulama. Itu masyuhada. Terakhir, orang yang mati syahid, itu yang bisa mensyafaati kita. Derajatnya orang yang mati syahid masih di bawah ulama. Terus terakhir, makalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini dari saking alimnya sampai diumpamakan seperti pintunya kota. Karena ada sairan, ana madinatul ilm wa aliyu babuha. Saya kotanya ilmu, katanya Rasulullah. Kalau Ali pintu masuk ke kota itu. Nanti kalau kita ngaji, belajar ilmu, atau kita ngajar, jangan lupa Fatihah kepada Sayyidina Ali. Jangan hanya Kanjeng Nabi tok. Karena pintu masuk ilmu, pintu masuk rumah sini lewat ini. Ini Rasulullah semisal. Pintu masuk ya Sayyidina Ali. Rasulullah ilmunya, kota ilmunya, gudang ilmunya. Pintu masuk ke gudang itu lewat Sayyidina Ali. Nggak bisa langsung ke Kanjeng Nabi. Kalau ingin jadi orang alim, terus ilmu yang kita pelajari ingat, lengket, tidak gampang lupa. Jangan lupa Fatihah kepada Nabi Sayyidina Ali juga. Jangan hanya Nabi Muhammad SAW. Anas, katanya Sayyidina Ali, min jihati tamsil akfa. Manusia kalau diperumpamakan itu semuanya sepadan, sederajat, sama, kufu. Abuhum Adam wal ummu Hawa. Bapaknya semua manusia itu Nabi Adam, ibunya semua manusia adalah Siti Hawa. Fa iyakun lahum fi asli sarafun yufakhiruna bihi. Kalau manusia itu tidak mempunyai leluhur, tidak mempunyai datuk, tidak mempunyai nenek moyang yang mulia, yang patut dia bangga-banggakan, fatin wal ma. Jadi derajatnya tanah sama air itu sama. Nabi Adam tercipta dari tanah, anak cucunya tercipta dari air sperma. Jadi tanah sama air itu derajatnya sama. Kalau memang sama-sama mulia, sama-sama anak cucu Nabi Adam. Nabi Adam tercipta dari tanah, anak cucunya tercipta dari air sperma. Makanya ada istilah cinta tanah air, karena di dalam bumi ada unsur air. Seperti itu. Jadi derajatnya fatin wal ma sama, derajatnya tanah sama air sama. Mal fakhru illa li ahlil ilmi innahum alal huda liman istahda adillau. Tidak ada kebanggaan besar kecuali kebanggaan yang dimiliki oleh orang yang ahli ilmu. Derajatnya semua manusia itu sama. Orang itu kalau diem semua sama, tapi kalau sudah ngomong ketemu mana yang alim mana yang enggak, baru ketemu ternyata ini alim orang ini. Tidak ada kebanggaan kecuali orang yang ahli ilmu, karena mereka semua Allah kasih huda, hidayat, yang bisa adillah, yang bisa memberikan petunjuk, manistahda, kepada orang yang dapat petunjuk. Dengan kita mendekat kepada orang alim, pasti dari sekian obrolannya ada ilmunya, nak mungkin omong kosong. Meskipun banyak guyonannya, ujung-ujungnya ya ada ilmunya. Ngopi 1 jam, tapi paling tidak itu ada ilmunya nanti. Kalau yang kita ajak ngopi itu orang yang berilmu, ada cerita ulamanya, ada cerita dawuh Kanjeng Nabinya, ada cerita Qur'annya, hadisnya, dan seterusnya. Kumpul dengan orang jualan parfum ikut wangi. Kumpul dengan orang yang habis nguras WC ya ikut bau. Kumpul dengan orang yang berilmu pasti dapat ilmu. Kumpul dengan bajingan ya ahli maksiat, ya ikut-ikutan pingin maksiat. Di situ. Fafuz wa qadru kulli imri'in makana yuhsinu wal jahilun li ahli ilmi a'da'u. Derajatnya masing-masing orang itu dianggap berderajat itu ketika dia berbuat baik kepada orang lain.
Orang dikatakan orang baik ketika dia bermanfaat untuk orang lain. Orang bodoh kepada orang yang ahli ilmu banyak memusuhi. Makanya debat dengan orang bodoh. Orang bodoh kalau debat dengan orang berilmu pasti yang berilmu kalah. Karena apa? Kalau yang berilmu dia debatnya pakai ilmu, pakai argumen, pakai dasar. Kalau orang bodoh pakai logika, akalnya, akal-akalan. Akhirnya lama-lama yang punya ilmu kalah omong. Makanya kalau saya pribadi ya, diskusi sama orang yang tidak berilmu itu saya banyak diemnya. Setelah saya jawab terus dibantah, saya jawab dibantah, saya diem. Saya percuma. Karena dia tidak mungkin mau kita nasihati. Pasti dia merasa dirinya paling benar sendiri. Ya mending diem itu ya. Lebih selamat. Man somatan aja, orang yang diem itu selamat. Fafuz bi ilmin ta'is hayyan bihi abadan. Beruntunglah kamu menjadi orang yang berilmu. Karena kalau kamu berilmu, maka kamu dikatakan hidup selamanya. An-nas mauta wa ahlul ilmi ahya. Semua manusia itu mati kalau sudah waktunya mati. Tapi orang yang berilmu sampai kapanpun dia hidup, tidak pernah mati. Sampeyan tahu Yai Hamid? Yai Hamid orang yang meninggal tapi namanya masih hidup. Syekh Abdul Qadir Jilani. Orangnya ribuan tahun yang lalu meninggal dunia, tapi namanya masih hidup. Siapa tidak kenal nama itu? Siapa yang tidak kirim Fatihah Syekh Abdul Qadir Jilani? Karena apa? Barokah. Jadi orang berilmu yang ahli mengamalkan ilmunya. Kalau orang biasa ya mati, namanya tidak dikenang, reputasinya sudah pupus. Tapi kalau orang berilmu dia dan mengamalkan ilmunya jadi waliullah, namanya sampai kapanpun hidup, tidak pernah meninggal. Waradani Nabi sallallahu alaihi wasallam rakaatun min alimin khairun min alfi rakaatin min jahilin. Satu rakaat yang dilakukan oleh orang yang berilmu lebih utama daripada 1000 rakaat yang dilakukan orang bodoh. Ini tidak usah bahas nasab ini. Meskipun nasabnya orang biasa tapi dia alim, satu rakaat yang dia lakukan pahalanya lebih besar daripada 1000 rakaat yang dilakukan oleh orang bodoh meskipun punya nasab mulia. Karena ibadahnya tidak diilmoni. Cara wudhu yang benar tidak tahu, cara sujud yang benar tidak tahu, cara rukuk yang benar tidak tahu. Yang penting ibadahnya hanya menggugurkan kewajiban. Makanya cari teman itu yang sekiranya kalau bisa orang alim, yang ahli mengamalkan ilmunya. Jadi jangan pilih orang bodoh ahli ibadah, jangan pilih orang alim ahli maksiat. Kalau diurut, mending pilih punya teman orang alim ahli ibadah. Yang kedua, pilih orang bodoh yang ahli ibadah. Yang ketiga, baru kalau memang tidak nemu lagi orang alim yang ahli maksiat, itu urutan terakhir. Karena bahaya, dia akan meremehkan hukum. Lantas haba jahilan lam yardo an nafsih khairu min antas haba aliman yardo an nafsi. Di kitab Hikam Ibnu Athaillah Sakandari mengatakan, punya sahabat orang bodoh tapi ahli ibadah itu lebih baik daripada orang berilmu tapi ahli maksiat. Kalau orang bodoh ndak ahli maksiat itu lurus setuhuni, ndak terlalu banyak ilmunya meskipun sedikit, yang penting tahu hukumnya sholat wudhu. Itu lebih bagus daripada kamu punya teman orang alim tapi ahli maksiat. Dia maksiatnya pakai ilmu. Kalau orang bodoh, dia semisal maksiat karena tidak punya ilmu. Wajar. Hanya dosanya lebih besar orang berilmu yang maksiat. Sudah dapat berapa ya? Terakhir Imam Syafi'i radhiyallahu an, ajibtu min usratin laisa fihim man yakunu minal ulama. Saya sangat heran, kata Imam Syafi'i, kalau ada satu keluarga tidak ada orang berilmunya sama sekali. Saya sangat heran sekali menemukan satu keluarga, bapak, istri,
anak, cucu, ndak ada yang berilmu. Ndak ada yang tahu baca Quran, ndak ada yang ahli sholat fardu, ndak ada yang ahli puasa Ramadan. Saya sangat menyayangkan keluarga yang seperti itu. Naudzubillah min dzalik. Makanya di awal saya doa, Rabbana fa'na bima alamtana, Rabbi alimna alladzi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fidinna. Ya, jadikanlah ilmu kita ilmu manfaat. Ngertikanlah kami terhadap ilmu yang selalu bermanfaat. Ngertikanlah kami dan seluruh keluarga kami dan seluruh kerabat kami orang-orang yang ngerti ilmu agamamu. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladzi at'amani hadzal ilma wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwatin bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma ahya wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.